kepunyaannya lah kekuasaan langit dan bumi. Ya maksudnya dia yang mengatur segala yang di langit dan di bumi, dan seluruh yang ada padanya adalah ciptaan Allah dan hambanya. Walam yattakhidh waladan, dan dia tidak menjadikan untuk dirinya anak. Dan ini sudah berlalu ya, penafian anak. Wa khalaqa kulla syai', dan menciptakan segala sesuatu. Khalaqa bermakna dia mengadakan, ya. Dan khalaqa kadang bermakna qaddara, ya. Kadang bermakna qaddara, menakdirkan. Dan kadang khalaqa bisa bermakna kadzaba, bermakna dusta. Seperti firman Allah, wa takhluquna ifka, kalian menciptakan kedustaan, artinya kalian mengadakan kedustaan. Wa khalaqa kulla syai', dan dia menciptakan segala sesuatu. Ya masuk di dalamnya perbuatan hamba juga ciptaan Allah. Dan itu akan datang pembahasannya di bab takdir. Wa khalaqa kulla syai', dan dia menciptakan segala sesuatu. Ya. Ini hati-hati ya, ayat ini dipakai dalil oleh orang-orang Jahmiyah bahwa Al-Quran itu adalah apa? Makhluk, karena katanya Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi bagaimana caranya menjawab antum orang Jahmiyah? Bagaimana caranya menjawab? Kalau dia katakan orang Jahmiyah, khalaqa kulla syai', menciptakan segala sesuatu. Al-Quran tergantung sesuatu. Allah firman, kul ayyu syai'in akbaru syahada. Kulillah. Apakah syai' yang paling besar persaksiannya? Jawablah Allah. Berarti masuk di dalam segala sesuatu. Kalau begitu bilang aja Allah juga makhluk. Bilang kepada gitu Jahmiyah, dia akan berhenti itu. Jelas ya? Kalau begitu Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya tidak masuk dalam ayat. Jelas. Dan Al-Quran bagian dari sifat Allah. Itu satu. Terus yang kedua, kullu itu memang betul memberikan faidah umum, tapi sesuai dengan konteksnya. Iya. Itu ada di dalam bahasa Arab. Ada dalam bahasa Arab. Karena itu di dalam ayat dikatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura masakinuhum illa masakinuhum. Maka angin itu menghabiskan awan yang datang itu menghabiskan segala sesuatu, menghancurkan segala sesuatu. Maka di pagi harinya tidak terlihat kecuali tempat tinggalnya. Jadi menghabiskan sesuatu, ternyata tempat tinggalnya masih ada. Berarti kata kullu tidak mesti kena semua. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, tanya kepada orang-orang Jahmiyah, kamu tetapkan nafs bagi Allah atau tidak? Sudah berlalu, ada penetapan nafs bagi Allah, sudah berlalu bagi kita? Sudah. Orang Jahmiyah bacakan saja ayat. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, Allah memperingatkan kalian dari nafsahu. Tanya, Allah punya nafs? Berdasarkan ayat, pasti dia akan jawab iya. Baik, kalau begitu Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs merasakan kematian. Allah juga masuk, pasti dia akan berkata tidak mungkin. Nah, kalau begitu sudah sama. Selesai. Kalian juga harus pahami ayat sama seperti itu. Jelas ya? Baik. Itu di masalah syubhat-syubhat, kadang sudut-sudut menjawabnya itu panjang, banyak sudut yang bisa dibawakan. Tapi itu bukan, saya beri contoh-contoh untuk mendekatkan pemahaman saya, supaya tahu bahwa mereka itu ada hal-hal yang kadang perlu dibahas secara terperinci. Ya, dan ketemu ahli syubhat itu memang bahaya juga. Kalau ketemu ahli syubhat, makanya ustadz ahli syubhat ini memang berbahaya. Ya, syubhat itu perlu terapi ya secara khusus, karena perlu dipahamkan dari sudut mana pemahaman bahaya pemikirannya.
Ya, karena itu menuntut ilmu itu penting ya, dan membangun sudut ilmiah pada diri itu penting. Baik.